kita membahas bagaimana customer tipe I, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana cara menghadapinya. Oke? Nah, customer tipe I ya biasanya itu mempunyai ciri-ciri dia antusias, ramah dan optimis ya. Nah, mengenai pelanggan tipe I secara statistik, pelanggan tipe I di Indonesia ada 28% ya. Nah, orang-orang tipe I biasanya memperhatikan status dan penampilan dan produknya bermerek ya. Kalau tadi kita lihat tipe D juga sama, dia memperhatikan status dan produknya bermerek, tapi bedanya kalau orang tipe D dia bermereknya itu punya branded, sedangkan tipe I ini bermereknya lebih ceria, lebih berwarna-warni ya, lebih nyentrik ya. Nah, itu ciri-ciri tipe I ya. Oke. Nah, orang tipe I ini banyak senyum dan banyak bicara ya. Cara berjalannya mereka itu mirip seperti tipe D, tapi bedanya kalau orang tipe D ini dia tidak tengok kanan tengok kiri, sedangkan orang tipe I dia memperhatikan setiap orang kalau dia berjalan ya. Nah, salah satu keunikan orang tipe I, dia ini sering terlambat. Jadi kalau Anda janji dengan orang, dengan customer dan dia sering terlambat, terlambatnya tidak sedikit ya, bisa molor banyak ya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang tipe I ya. Anda jangan merasa bahwa tersinggung, ya memang dia seperti inilah. Buat dia terlambat itu sebagai hal yang biasa ya. Nah, kalau bicara sering menyimpang dari topik dan mengutamakan interaksi ketimbang pokok pembicaraannya. Jadi kalau Anda ketemu customer tipe I, dia akan lebih banyak bicara sampingannya daripada bisnisnya. Dia lebih banyak membicarakan hobi, membicarakan kesenangannya, membicarakan hal yang sedang up to date, dan pokoknya segala macam topik pembicaraan dia akan senang. Ya. Dan kalau berbicara ini dia antusias dan mengundang interaksi. Ya. Bahasa tubuhnya banyak gerakannya seperti saya, dia kalau orang tipe ini seperti ini, dia kalau ngomong di banyak gerakannya ya, kadang-kadang sangat demonstratif ya. Oke. Dan bagi mereka yang penting hubungan baik ya. Jadi kalau Anda bertemu dengan pelanggan tipe I, jangan to the point kepada bisnis. Anda harus bina hubungan baik dulu, Anda harus menyenangkan hatinya, membuat dia merasa bahwa Anda dekat, Anda bersahabat, nah baru bisa masuk ke bisnis ya. Kalau Anda langsung bisnis, buat dia ini tidak nyaman. Nah, ini bedanya dengan tipe D. Oke. Nah, sikap Anda dalam menghadapi pelanggan tipe I. Yang pertama, I-style ini suka bahasa tubuh yang ekspresif dan keakraban. Ya, jadi kalau Anda bertemu dengan tipe I, ya senyumilah kepada mereka juga sewaktu kita bicara di telepon, karena orang tipe I ini bisa membedakan kalau sedang telepon Anda tersenyum atau cemberut. Dia bisa merasakan itu. Nah, ini kayak kata orang tipe I, ya. Dan kalau Anda bertemu dengan mereka, berdirilah atau duduk di samping mereka. Nah, ini mengesankan keakraban penerimaan, ya. Akan-akan Anda ini dekat dengan mereka. Oke, berorientasi kepada manusia dan hubungan antar manusia, ya. Dan sangat komunikatif, dia ekstrovert atau terbuka. Jadi kadang-kadang kalau Anda berhadapan dengan customer tipe I, dia walaupun baru berkenal dengan Anda, dia bisa aja menceritakan hal-hal yang pribadinya ya, atau bahkan rahasianya kepada kita ya. Ini membuat orang tipe I karena dia mudah akrab dan mudah percaya kalau orang ini sudah menyenangkan buat mereka ya. Dan satu hal lagi yang orang ciri-ciri tipe I, dia mudah melupakan masa lalu, atau kalau kita menyakiti dia mungkin tidak akan mengingat-ingat ya. Nah, ini orang tipe I ini seperti ini ciri-cirinya. Oke. Nah, bicara dengan pelanggan tipe I, Anda harus ekspresif ya, dan iramai, cepat, dan disertai dengan gerakan ya, tekanan suaranya energik, entusias, bersahabat, dan persuasif ya. Anda lukiskan setiap penjelasan itu dengan kata-kata yang berbunga-bunga, dengan rangkaian kata-kata yang indah, yang sedetail mungkin ya, yang lebih bagus ya.
Nah, itu lebih suka buat orang tipe I. Ya. Tipe D dan tipe I ada mirip-miripnya, tetapi perbedaannya satu. Kalau tipe D dia ingin to the point langsung pada bisnis, tipe I dia tidak bisa langsung ke bisnis. Anda harus muter-muter dulu, berbicara tentang hobinya, berbicara tentang kesukaannya, tentang hal-hal yang up to date, yang menyenangkan, baru mulai masuk dalam bisnis. Nah, itulah antara tipe D dan tipe I, bedanya seperti itu. Oke? Nah, kata-kata yang mengena untuk pelanggan tipe I, ya, fun, ya. Saya rasa Anda terlihat ganteng atau cantik, ya, membuat Anda menjadi pusat perhatian. Setiap orang, bayangkan ini kata-kata yang disukai oleh pelanggan tipe I, ya. Diakui setiap orang, menggairahkan, yang paling mutakhir, luar biasa, fantastis. Nah, ini kata-kata yang disukai oleh pelanggan tipe I. Oke. Inilah yang harus Anda lakukan pada pelanggan tipe I, ya. Biarkan mereka bicarakan impian-impian mereka, ya. Beri waktu untuk bersosialisasi, bicara tentang manusia dan tujuan hidup, tanya pendapat mereka, ya, berikan ide atau minta ide dari mereka, ya, stimulatif dan sering beralih topik, berikan bukti, ya, agar mereka mau ambil risiko, tawarkan insentif lebih dan banyak dan bisa segera dinikmati. Jadi untuk mendekati tipe I ini susah-susah gampang, ya. Sulitnya Anda butuh waktu yang lama untuk bisa deal dengan bisnisnya, ya, dan mudahnya kalau Anda memberikan penawaran yang menarik, dia akan lebih mudah untuk ikut, dan buat dia yang penting dia bisa merasakan segera manfaatnya, ya. Impian mereka apa, Anda wujudkan impian mereka, dia akan pasti menangkapnya. Nah, ini yang harus Anda lakukan kepada tipe I, ya. Dan jangan lakukan kepada pelanggan tipe I itu pikir kata-kata, ya. Fokus pada fakta atau angka. Jangan Anda bermain terlalu banyak angka dan fakta. Yang penting Anda harus bermain dengan kata-kata, ya. Impersonal artinya jangan Anda tidak menyentuh secara formal, secara impersonal, ya. Tidak menyentuh personal itu buat dia membosankan, ya. Menunda putusan yang berlarut-larut, dia pengen cepat, ya. Terlalu saklek atau terlalu ikutin aturan prosedur, nah dia tidak suka, ya. Menggurui, ya, ini juga sama dengan tipe D, tidak suka digurui, ya. Dia lebih senang pendapatnya yang dia terima atau dia lebih kelihatan lebih hebat, ya. Terbawa impian mereka, artinya orang tipe ini impiannya besar-besar dan kadang-kadang impiannya ini tidak bisa kita penuhi dengan program-program kita. Jangan kita terlalu mengikuti impian mereka demi mendapatkan bisnis dari mereka. Nanti ujung-ujungnya mereka akan kecewa karena janji kita tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, ya. Larut dalam pembicaraan sampai membuang waktu. Nah, inilah yang menjadi satu kesulitan kalau kita berhubungan dengan customer TPI. Kita harus meluangkan waktu banyak, menemani mereka ngobrol, menemani mereka bercakap-cakap. Kadang-kadang dari hasil dari pengalaman rekan-rekan, untuk menghadapi orang tipe I ini bisa sampai 2-3 jam untuk bisa mengajak mereka berbicara, ya. Padahal kita punya waktu yang sempit untuk bisa bertemu dengan customer. Nah, ini yang harus Anda pandai-pandai mengatur waktu supaya waktu Anda tidak terlalu banyak dibuang pada customer tipe ini. Oke, ya. Ini petunjuk untuk penjual dalam menghadapi orang tipe I, ya. Kalau Anda tipe D, ya. Nah, menghadapi customer tipe I lebih memperhatikan masalah pribadi dan jangan terlalu cepat ke arah bisnis. Karena kalau Anda tipe D, Anda lebih cenderung to the point. Nah, orang tipe I nggak suka ke tipe D yang langsung to the point. Kita harus mainnya halus, kita harus manuver dulu, melihat bicara hal-hal yang lebih personal, baru bisa masuk ke bisnis, ya. Nah, kalau Anda tipe S, ya, rubahlah gaya komunikasi Anda. Anda harus bicara lebih keras dan lebih cepat dan mengambil keputusan lebih cepat kepada orang tipe I. Oke?
Dan kalau Anda tipe C, ya, tunjukkan emosi Anda dalam pengertian positif, yaitu membina hubungan baik dan banyak senyum. Kalau Anda berhubungan dengan orang tipe C, jangan cuma main logik, tapi main perasaan, Anda personal, ya, pendekatan secara personal, secara pribadi. Ini akan membuat Anda lebih mudah, tidak membosankan buat pelanggan tipe I. Ya, oke. Nah, itu kira-kira ciri-ciri orang tipe I, apa yang harus Anda lakukan terhadap customer tipe I, dan apa yang tidak boleh Anda lakukan terhadap customer tipe I. Oke, sekian dan terima kasih.